bangpang, rai bangpang. Tiga lanangnya tuh gede men apa nih listriku. Sing netizen, kita dengar rasanya, ya bergo, ya goreng patut, ya Lesti goreng patut, ya teh nyadar, ya Lesti. Untuk kaum wanita, kita harus menyadari bahwa ketika kita menghina orang lain, orang yang dihina itu akan merasa sakit. Dari orang tua diri dan dari kakak gitu. Emang ada apa sih dengan fisik dede gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mengapa selalu wanita dan mengapa selalu fisik. Berita ini berkaitan dengan Lesti Kejora, yang baru-baru ini masih dalam sorotan sosial media. Pasca KDRT yang dilakukan oleh suaminya, kini Lesti sedang mencoba untuk membenahi rumah tangganya, mencoba memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaiki. Lesti Kejora tak henti-henti dibicarakan di sosial media. Bukan hanya pujian karena akhlak yang dimilikinya, akan tetapi ada juga bahkan banyak kaum wanita yang malah tetap menghina, bahkan lagi-lagi fisik menjadi bahan hinaannya. Kita sudah melihat sebelumnya ada beberapa video yang memang isinya adalah bentuk hinaan untuk Lesti Kejora. Dan ternyata hinaan itu adalah timbul ataupun datang dari kaum wanita. Dan kalau kita lihat beberapa komentar yang malah menghina, itu juga datangnya dari kaum wanita. Pertanyaannya, mengapa selalu wanita dan mengapa yang dihina juga adalah wanita? Artinya ini merupakan salah satu dari kepastian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang wanita itu tidak bisa menjaga lisan ataupun menjaga tangannya dalam berkomentar. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara jelas menyebutkan kaum wanita. Dalam masalah hinaan Allah menjelaskan, la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena kaum yang dihina bisa saja lebih baik. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Dan janganlah wanita yang satu menghina wanita yang lain. Siapa tahu wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Secara jelas Allah jelaskan kaum wanita itu jangan menghina. Mengapa Allah jelaskan secara eksplisit? Itu tanda karena memang wanita itu banyak menghina. Nah, kita sebagai umat manusia, apalagi kaum wanita, harus mengerti bagaimana wanita yang lain. Artinya harus heart to heart. Bagaimana ketika ada seorang wanita dihina oleh wanita yang lain, apalagi ini berkaitan dengan fisik. Dan bukan berarti Lesti Kejora ketika membalas dengan balasan yang baik, karena kita mengetahui bersama ketika ada seorang nenek-nenek itu wanita menghina bagaimana fisik Lesti, lalu apa yang Lesti berikan? Lesti itu membalas dengan doa, bahkan mendoakan orang tersebut agar hidup bahagia. Inilah yang dilakukan Lesti. Api dibalas dengan air yang sejuk. Akan tapi bukan berarti ketika Lesti membalas dengan air yang sejuk, Lesti itu tidak sakit hati. Bayangkan ketika rumah tangganya ada dalam masalah, tetapi netizen bukan malah meringankan beban, tetapi menambah beban dengan menghina ini, menghina itu, bikin fitnah sana, fitnah situ. Ini menjadi suatu hal yang harus kita jauhi. Apalagi menghina fisik. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bagaimana bentuk fisik kita. Innallaha la yanzuru ila alwani wala ila aswari. Allah tidak melihat bagaimana bentuk dan bagaimana warna kulit seseorang. Yang Allah lihat adalah ila qulubikum, hati kita yang Allah lihat. Jadi seberapapun cakap seseorang, kalau hatinya itu jelek, na'udzubillah min zalik, itu juga menurut Allah adalah suatu hal yang jelek.
Tetapi kalau fisiknya biasa-biasa, memiliki hati yang mulia, itulah yang dinamakan dengan cantik, atau kita sebut dengan inner beauty. Nah, jadi salah sekali kalau misalkan hari ini lagi-lagi selalu saja fisik yang dibahas. Bukankah cantik itu adalah suatu hal yang bukan menjadi inti dari kehidupan? Tidak setiap orang cantik itu memiliki hal yang baik, tetapi setiap hal yang baik itu memiliki kecantikan. Dan saya ingat sekali, apalagi ketika dahulu kala ketika Lesti itu dinobatkan sebagai salah satu dari wanita yang tercantik di dunia, banyak sekali netizen yang tidak suka dan malah membanding-bandingkan dengan ini dengan itu. Dan Lesti itu juga hampir banyak sekali jadi perbandingan dengan artis yang lainnya, menjadi korban perbandingan. Apa sih manfaatnya untuk netizennya? Yang ada adalah menambah dosa. Dan untuk Lesti Kejora ya, itu menjadi ladang amal. Karena setiap orang yang dihina itu, kebaikannya akan bertambah dan keburukannya akan diambil oleh orang-orang yang menghina. Jadi buat yang menghina, hati-hati ya. Ketika kita menghina seseorang, maka kita akan bertambah dosa dan kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dihina. Nah, dosa dari orang-orang yang dihina itu atas kesabarannya, ya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya ya, untuk orang yang dihina sabar, apalagi untuk Lesti Kejora yang mungkin hari ini masih memperbaiki rumah tangganya, tetapi masih saja banyak sekali netizen yang menghina dan menghina. Apalagi untuk berkaitan dengan fisik, itu sudah hal yang memang melanggar hukum juga. Karena kita itu harus menghargai. Kita tidak menginginkan sesuatu. Kita itu sebagai umat manusia tidak bisa memilih kulit kita ingin putih, bentuk wajah kita ingin seperti apa. Semuanya adalah qudrat iradat Allah. Artinya Allah yang sudah memberikan kepastian bagaimana bentuk kita, lalu seperti apakah kulit kita. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk menjadi cantik. Semua orang pasti ingin memiliki wajah yang cantik, tetapi tidak setiap apa yang kita inginkan Allah berikan. Karena memang Allah itu memberikan hal yang penting untuk kita, bukan hal yang kita mau. Karena tidak setiap yang kita mau itu adalah hal yang baik. Ya, intinya untuk pada kali ini, marilah kita sama-sama untuk introspeksi diri dan jangan sampai kita menghina. Untuk kaum wanita, kita harus menyadari bahwa ketika kita menghina orang lain, orang yang dihina itu akan merasa sakit. Maka pandai-pandailah kita menjadi orang lain yang dihina. Kalau kita yang dihina, apakah kita akan sakit? Ya tentu saja akan sakit. Artinya, kita harus merasakan bagaimana rasa sakitnya, sehingga kita tidak seenaknya untuk menghina seseorang. Ada orang yang berkata, ya udah jangan jadi artis kalau tidak mau dihina atau tidak mau dikomentar. Semua orang juga pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Artinya, walaupun kita bukan artis, menghina itu tidak boleh. Berkomentar yang negatif juga tidak boleh. Karena itu juga dilarang, bukan berkaitan dia itu artis atau bukan. Tetapi hukum syariat memang menjelaskan mengomentari hal negatif, memberikan hinaan, itu adalah suatu hal yang dilarang. Bukan karena artis ia bisa dihina-hina atau dikomentar seenaknya, tidak seperti itu. Tetapi kita harus bijak sebagai netizen. Ingat, artis juga adalah manusia, memiliki hati seperti kita. Mereka juga memiliki batas kesabaran. Mereka juga ingin bahagia, ingin disanjung seperti kita. Maka jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dengan ketikan kita, dengan komentar kita. Bukan, kalau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan orang lain, setidaknya kita jangan mengiruhkan atau menyakiti orang lain. Ya kan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu adalah hal yang baik. Kalau kita tidak bisa berbuat seperti itu, ya minimal tidak melukai orang lain yang merupakan kesalahan ataupun dosa. Oke, sahabat netizen, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya pada kesempatan kali ini jangan sampai kita saling menghina, apalagi berkaitan dengan fisik. Dan kita doakan untuk Lesti dan Rizky Bilar semoga tetap bersabar dan ada dalam kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk bantu channel ini untuk menuju 100.000 subscriber dengan cara like, share, dan subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.